Ya. Ya. Modulnya ini ya. Ya, jadi tujuan akhir dari modul ketiga kita ini mengenai e-learning adalah pengelolaan kelas, teman-teman ya. Nah, di mana nanti teman-teman akan menjadi guru sekaligus juga akan menjadi murid nanti ya. Gitu. Jadi peran. Jadi nanti diminta ya teman-teman di sini untuk membuat kelompok, oke? Nah, kelompok yang terdiri dari 4 orang ya, 4 orang, di mana diantaranya itu terdiri dari 1 guru dan 3 siswa, begitu ya. Nah, tetapi teman-teman cek ada ya. Nah, tapi teman-teman yang menjadi guru nanti harus join ke kelas lain juga ya. Nanti kita akan coba praktikan hal tersebut melalui LMS Google Classroom ya. Nah, semuanya di sini familiar dengan penggunaan Google Classroom? Ya. Mungkin pernah digunakan sebelumnya ya oleh dosen ya, sebelum kita punya LMS resmi yaitu sekarang Sepada ya. Nah, itu juga salah satu LMS yang dikelola secara profesional oleh kampus gitu. Ya, maksudnya profesional itu melibatkan beberapa tim. Nah, kalau LMS Google Classroom itu bisa kita kelola secara perorangan gitu ya. Dan nanti juga teman-teman mungkin diharapkan dari modul e-learning ini dapat sedikit gambaran bagaimana pengelolaan LMS itu setidaknya ya. Oke. Ya, konsepnya sederhana seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau dari istilahnya sendiri, e-learning itu sebetulnya istilahnya udah lama banget ya. Bukan muncul sekarang 2020-an, enggak, teman-teman ya. Yang namanya e-learning itu udah muncul sejak tahun 1990 akhir ya. Nah, teman-teman udah lahir belum? Belum ya. Oke. Nah, e-learning sendiri itu singkatan dari electronic learning ya, yang artinya bukan melulu mengenai internet. Kalau dulu belajar misalkan pakai radio, itu e-learning teman-teman ya, karena melibatkan barang-barang elektronik. Nah, tapi kalau sekarang jadi beda lagi gitu. Jadi beda lagi karena sekarang ada sistem yang lebih efisien lagi. Nah, jadinya kita beralih ke daring dan banyak yang mengasosiasikan e-learning itu pembelajaran daring ya. Jalan seperti itu. Mungkin teman-teman nggak akan ngalamin yang namanya OHP, teman-teman di sini. Teman-teman ada yang pernah dengar OHP? Pertama kali ya. Dulu tuh kalau proyektor ya, nah zaman saya kuliah, proyektor itu nggak kayak gini bentuknya, teman-teman. Itu kayak scanner, tahu ya, kayak scanner. Kita tuh kalau presentasi bukan nyolok flash disk ke komputer, terus ada PPT-nya ditampilin, nggak. Dulu tuh pakai kertas transparan, pakai kertas bening, tahu yang transparan itu, terus diletakin di atasnya. Jadi nyorot itu pakai cahaya di bawah ya, nyorot ke papan tulis. Nah, kalau dulu kayak gitu, kalau zaman saya kuliah ya, masih ada yang seperti itu. Meskipun proyektor udah ada, cuma penggunaannya belum seintensif sekarang ya. Jadi ketika ada dulu dosen ya yang pakai animasi di PPT-nya yang tirai-tirai itu ya, itu masih kelihatan mewah, canggih gitu ya. Nah, sekarang udah biasa ya. Nah, begitu sedikit pengalaman ya. Nah, itu juga disebut e-learning ya, karena ada keterlibatan barang elektronik ya. Tetapi makin ke sini ya, yang disebut barang elektronik itu berganti menjadi barang digital ya. Digital itu adalah sesuatu yang dioperasikan secara komputerisasi ya. Nah, karena komputerisasi itu ya bekerja melalui kode biner namanya nomor. Ya. Nah, itulah kenapa disebut digital ya. Karena komputer itu cuma ngertinya bahasanya tuh 0 sama 1 ya, gitu. Sementara ada bahasa pemrograman itu buat memperantarai kita ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan komputer, seperti misalkan bikin perintah dan bikin program gitu, bikin instruksi pada komputer, dan komputer juga bisa memahami kita sekarang lewat AI ya. Nah, ini sebetulnya ada modulnya teman-teman ya, bisa disimak. Coba saya akan tampilkan. Nah, ini saya pernah sempat susun ya.
Ya. Oke, ini e-learning. Ya. Nah, sekarang e-learning itu kita sebut sebagai internet enabled learning, ya. Jadi mesti ada internetnya kalau sekarang itu, ya. Nah, tanpa internet sekarang mah udah nggak sekasih disebut e-learning, begitu, ya. Nah, yang mana itu konsepnya adalah pembelajaran jarak jauh khususnya. Nah, tetapi meskipun tatap muka, nah e-learning itu tetap diperlukan untuk misalkan pengarsipan tugas, ya, untuk pengarsipan data lain sebagainya, atau media presentasi juga bisa, ya. Nah, ini sudah didefinisikan sejak tahun 2003. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, ini biasanya menggabungkan pembelajaran dan teknologi, ya, seperti mana teman-teman lihat di sini, supaya nanti proses pembelajarannya efektif, ya. Jangan sampai e-learning yang kita bawa itu malah jadi menyulitkan. Nah, harus kerasa manfaatnya untuk mempermudah. Nah, teman-teman masih ngalamin nggak guru waktu dulu sekolah, gurunya bawa materi berupa buku, terus bukunya disalin ke papan tulis, habis itu disalin lagi sama teman-teman di buku. Nah, itu masih pernah, ya? Ya, oke teman-teman baru SD, saya SMA lah, ya, gitu, ya. Itu masih merasakan gitu. Nah, itu apa yang bisa diefektifkan? Sekarang mah tinggal satu kali klik, ya, satu kali berbagi file, ya sudah gitu, semuanya dapat salinan yang sama. Nah, itu terjadi karena dulu penggunaan e-learning belum seintensif sekarang, ya. Tidak ada gawai digital yang bisa berkirim file dulu, ya gawai itu hanya buat telepon saja, telepon dan kirim SMS. Jadi harapannya seperti itu, ya. Nah, ini istilah-istilah dulu yang perlu teman-teman ketahui, ya, sebelum kita menggunakan e-learningnya. Nah, ada 4 istilah. Di sini ada sinkronus. Nah, sinkronus itu pembelajaran secara langsung seperti ini, ya. Saya dengan teman-teman di rumah itu belajar langsung secara sinkronus, ya. Dapat menyaksikan saya secara live. Nah, teman-teman juga yang hadir di lab di sini dapat menyaksikan saya secara langsung. Itu sinkronus, ya, dengan waktu yang bersamaan, dengan kehadiran yang bersamaan pula. Nah, lalu ada model asinkronus, ya. Asinkronus itu berarti waktunya tidak sinkron, ya. Boleh saya menerbitkan materi di satu waktu, tapi teman-teman bacanya di waktu lain. Nah, itu model asinkronus, ya. Pernah dijelaskan mungkin di inovasi pembelajaran gitu. Pernah, ya? Ya, cuma mengingatkan saja saya di sini, ya. Bahwa nanti kita akan buat semua, ya. Kita akan buat semua modelnya di dalam LMS yang akan kita praktikan nantinya. Atau saya ngajar tapi waktunya bentrok nih. Ya, saya rekam dulu aja. Ya, rekam dulu instruksinya atau pembelajaran secara penuhnya. Nanti pas jam pelajarannya tinggal diputar di kelas, ya. Nah, itu karena teknologi bisa seperti itu, ya. Kalau tidak ada perangkat elektronik, ya itu tidak akan terjadi, ya. Nah, termasuk HP kita, HP ponsel pintar kita juga perangkat elektronik. Itulah mengapa kita sebutnya e-learning, ya. Nah, lalu ada pembelajaran bauran atau blended learning. Nah, blended learning ini mencampurkan antara pembelajaran langsung seperti ini dan pembelajaran tidak langsung, ya. Satu minggu biasanya, ya, itu dalam kurun waktu 1 minggu itu online, 1 minggu offline, gitu, ya. Lalu ada micro learning. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat channel YouTube Kok Bisa. Nah, itu ada potongan-potongan video, ya, yang sebetulnya nggak lama gitu, nggak kayak kita belajar. Oh, tapi informasinya padat gitu di dalam 5-7 menit itu kan, ya, gitu. Nah, itu kita sebut micro learning. Misalkan teman-teman belajar tensis, ya, belajar tensis itu kan banyak, ya, ada present, ada past, ada future. Nah, kalau kita bagi menjadi micro learning, itu kita akan bisa bagi ke dalam beberapa tenses, ya. Misalkan episode pertama ada present dulu, kemudian yang kedua past yang dipelajari, kesananya present progresif dan lain sebagainya sampai materi mengenai tensesnya beres. Nah, begitu, itu yang disebut micro learning, ya. Mau instruksi untuk yang dari dan screen-nya berbeda.
Oh gitu, iya iya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Teman-teman lagi lihat apa teman-teman kalau yang dari? Ya, makasih sudah diingatkan teman-teman ya. Nah, sekarang gimana? Sesuai? Oh ya, oke, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, jangan ragu-ragu ya. Bisa tekan resen atau langsung open mikrofonnya ya. Nah, itu ya konsepnya microlearning. Nah, video yang kemarin teman-teman bikin itu adalah video microlearning ya, meskipun nggak semua tipenya video pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang baru-baru nih, sekarang ada virtual reality dan augmented reality atau VR dan AR. Nah, teman-teman ada yang belum jelas apa bedanya VR dan AR? Kalau VR seperti alat itu, kalau AR yang membantu. Iya, oke, betul. Jadi kalau simpelnya konsepnya ya benar yang dijelasin Afsal gitu. Cara perangkat itu pakainya kayak gitu ya. Satu pakai kacamata, satu bisa di HP ya. Tapi lebih tepatnya virtual reality itu adalah kenyataan yang maya gitu ya. Istilahnya tuh, kenyataan yang maya. Jadi reality kan kenyataan ya sebetulnya ya. Virtual itu maya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan apa yang di sekeliling kita itu secara nyata. Nah, saya pertama kali pakai VR itu terkesima ya. Itu wah, ini kayak kedupan gitu kesannya tuh kayak ke itu. Ingat saya video pertama kali video VR pertama kali saya itu saya lihat Gaza gitu. Nah, saya mempelajari tahu jalur Gaza tahun 2006 masih berbentuk pasar gitu. Sampai sekarang berbentuk medan perang gitu. Ya, wah itu heartwarming ya itu. Heartwarming itu. Wah saya dibawa ke VR itu. Jadi saya pakai kacamata lihat ya seolah-olah kita ada di dalam dunia yang berbeda. Nah, ini bisa menggantikan praktikum-praktikum ya kalau dalam pembelajaran itu VR ini. Kayak dulu kalau SD pengen tahu sejarah misalkan naskah-naskah kerajaan apa gitu, kita dibawa ke museum teman-teman atau peninggalan-peninggalan perang, peninggalan-peninggalan kerajaan atau prasasti, nah, kita dibawa ke museum buat lihat untuk langsungnya. Nah sekarang mah bisa ya, buka museum, buka channel YouTube aja, videoin yang di sekitarnya pakai kamera 360 atau 360, ya udah ya kita tur seolah-olah. Ya, tinggal gurunya menjelaskan nanti pakai kacamata. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada peninggalan kerajaan ini, misalkan apa Pajajaran. Gitu. Ya, itu virtual reality. Jadi semua yang kita lihat itu adalah hal yang maya atau hal yang tidak nyata, tapi seolah-olah kita berada di dalamnya. Nah, kemudian ada augmented reality ya satu lagi ya yang tidak termasuk di sini. Augmented reality itu adalah realitas campuran. Benar-benar ya yang kita lihat, tapi ada unsur-unsur yang lain gitu, yang bisa kita masukkan. Contohnya kita buka kamera HP, misalkan jadi ada kartunnya gitu, kita kamerain meja, jadi ada Mickey Mouse menari di atas meja kita. Nah itu cara konsep augmented reality itu yang bercampur ya realitas kita. Memang kita bisa lihat mejanya melalui kamera, tapi ada unsur lain yang masuk gitu, atau kita sebutnya elemen ya. Oke, ini secara ringkas saja ya. Diyakini ya bahwa diyakini pembelajaran e-learning itu lebih praktis dan lebih menyenangkan ya, karena secara tidak langsung kita bisa mengeksplor ya sebetulnya melalui pembelajaran ini tuh ya, pembelajaran elektronik itu. Dan kebiasaan anak-anak sekarang juga sudah mulai seperti itu teman-teman ya. Jadi dikasih buku yang berbentuk cetak itu udah bete sekarang anak-anaknya. Saya kan ke sekolah dulu barusan sebelum ini ya, belum pelajaran ini, pelatihan ini dimulai. Ya, cenderung seperti itu teman-teman ya. Modul pembelajaran yang diterima itu yang sudah ada interaksinya, yang bisa di scroll minimal mah ya, itu yang punya tampilan, yang punya warna. Nah kalau kita mungkin beberapa dari kita acceptable gitu dengan modul pembelajaran yang hanya teks gitu ya.
Nah, kalau dulu itu sudah dianggap sangat lengkap sekali ya. Ketika menjelaskan ada buku teks itu sudah sangat lengkap sekali. Tetapi kelengkapan sekarang beda ya. Nah, modulnya pun sekarang sudah interaktif. Bahkan yang dibuat dari lembaga pemerintah sendiri gitu. Sudah berbentuk digital, sudah didesain secara baik ya. Gitu. Makanya itu lebih diyakini sebagai lebih menyenangkan. Kemudian lebih personal juga gitu ya. Jadi lebih personal itu kata kuncinya adalah kebutuhan siswa ya, bisa lebih menyesuaikan. Karena nggak semua siswa atau nggak semua peserta didik yang kadang kita ajar itu mau gitu menerima ilmu yang bentuknya itu teks. Kadang harus disertai video ya. Kadang ada juga yang lebih masuk kalau kita dengerin podcast ya. Nah, contohnya asal kalau belajar lebih enak pakai teks, audio, video atau apa? Visual audio. Nah, visual audio ya, berarti harus ada gambarnya. Terus gambarnya juga harus ada yang ngomong, gitu ya. Nah, kalau apa? Sama ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, personally, kalau saya itu podcast ya, saya belajar itu di motor, teman-teman. Jadi dulu kan saya di Bandung sebelum menikah ya, sebelum menikah tahun 2019. Ketika kesini kan lumayan ya, jarak tempuhnya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Gitu. Nah, saya itu sebelum ngajar ya, dengerin dulu headphone ya. Ya sebetulnya berbahaya ya. Don't try this at home ya. Ya, don't ever try this at home ya. Saya tuh ngedengerin dulu ya sebelum ngajar tuh, ngedengerin dulu podcast yang jelasin ya. Jelasin jadi di jalan tuh, oh saya tuh mengasosiasikan dengan yang saya lihat di landmarknya. Misalkan baru sampai Gunung Batu itu lagi ngejelasin apa, gitu ya. Sampai Cimindi itu ngejelasin apa. Sampai nanti Cibabat itu lagi ngejelasin apa, ya. Jadi saya ingat gitu. Itu cara belajar saya ya sebetulnya. But I don't recommend you to do this ya. Please consider your safety. Ya. Tolong pertimbangkan ya. Itu hanya dilakukan oleh profesional ya. Ya. Profesional karena terpaksa saya juga. Wah ini belum tahu nih apa yang mau dibawa ke kelas, ke ruang kelas. Ya, tapi at least punya pilihan ya kita tuh. Jadi teman-teman di sini juga baik yang offline maupun yang online, please understand ya how yourself take the information ya. Bagaimana teman-teman itu cara belajar yang menyenangkan ya buat pribadi. Karena tidak bisa kita samakan semuanya ya. Nah, melalui learning itu banyak pilihannya. Ya, saya sering masukin ke HP atau dengar dari YouTube langsung. Kalau headset berangkat. Kalau dulu. Jadi selain itu bisa dimonitor juga dengan lebih mudah ya katanya. Ya tentu saja ya kalau rapot dulu sekarang dulu tuh harus nunggu dulu akhir semester orang tuanya biar tahu, sekarang bisa langsung ya. Mungkin sekolah sekarang sudah mengizinkan orang tua untuk punya akun sendiri, login ke situs sekolah mereka dan melihat perkembangan anaknya masing-masing. Yang udah bisa dipantau secara langsung. Kalaupun ada permasalahan, ada apa yang dibawa ke BK, itu akan ada rekam jejaknya di sana. Nah, diakini juga menghemat biaya, ya, of course, ya, dalam in some case yang menghemat biaya, in some case juga justru menambah biaya, ya. Tapi kita yakini bisa menghemat biaya, ya. Contohnya apa? Contohnya sekarang penggunaan kertas, ya. Nah, kalau dulu kan saya join ke organisasi, ya, ke UKM kalau sekarang disebutnya, ke ekstrakurikuler drama. Dulu tuh masih kayak gini pegang kertas. Sekarang udah kayak gini, saya kembali lagi ya. Setelah 5-6 tahun ya. Sekarang udah pada kayak gini baca skrip drama itu ya. Kemudian database terpusat ya. Of course ini yang perlu yang terpenting juga ada database-nya, ada rekam jejaknya ya. Kalau dulu kita mau masukin nilai itu pakai buku nilai yang mana ada kolom dan tabel yang cukup
banyak dan cenderung merepotkan ya kalau menurut saya. Tapi mertua saya guru SD itu lebih nyaman itu ya, of course ya, nggak apa-apa itu, we respect their choice ya. Nah, tapi ketika satu hari misalkan dicari ya, siswa ini nilainya gimana? Wah itu kan perlu ini dulu ya, perlu menelusuri dulu kadang kita tuh ya. Ini yang mana gitu, udah tersusun belum? Kalau kita sekarang gampang, kalau pakai Microsoft Excel tinggal disortir aja namanya, terus Ctrl F dan cari siapa yang itu yang kita maksud kita cari ya. Nah, oke teman-teman, itulah sedikit pengantar ya mengenai e-learning. Mudah-mudahan bisa kasih teman-teman gambaran dulu manfaatnya apa dan tujuannya buat apa. Ya, sekarang kita akan langsung praktik saja teman-teman ke pengelolaan kelas secara daring ya. Nah, di sini ada beberapa alternatif ya. Sebetulnya nggak melulu harus Google Classroom ya. It's your own choice sebetulnya. You can use Edmodo, you can choose Schoology ya, itu ada Schoology or Google Classroom ya. Apapun nanti teman-teman bisa pilih ya. Karena hakikatnya sama, kita akan mengelola kelas ya. Tapi sepakati dulu dengan kelompoknya ya. Oke, consist of how many person? Berapa orang kelompoknya? 4 ya. Nah, teman-teman di rumah boleh diulang berapa orang kelompoknya? Halo teman-teman di rumah, masih bisa dengar suara saya? Ya, bagus. Ya. 4 ya, 4 orang. Nah, ini ya. Ini alternatif pilihan untuk teman-teman ya. Ada Edisio, Canvas, Classroom, Flashgrade, Google Classroom, sebetulnya banyak ya. Atau saya juga nggak melulu Google Classroom. Ya, tapi untuk contoh ya, karena semua rata-rata udah punya akun Google ya, kita akan gunakan Google Classroom ya. Ada Gradecraft dan yang kita pakai di Spada itu adalah Moodle ya. Nah, sebetulnya Spada itu hanya nama saja, sistem pembelajaran daring dari GIP Siliwangi, tapi platformnya itu Moodle ya. Banyak digunakan di PT lain juga ya, perguruan lain. Oke, ini instruksinya ya sebetulnya. Tapi lebih enaknya kita praktikin langsung aja yuk ya. Nah ini kebetulan ada 7 ya, ada 7 di sini yang hadir. Nah teman-teman di sini bisa langsung coba aja ya. Nah sekarang teman-teman di rumah juga boleh coba langsung ya. Nah teman-teman di rumah boleh coba langsung untuk masuk ke browsernya, lalu masuk ke classroom.google.com ya. Nanti setelah pembelajaran ini mohon dilaporkan siapa tergabung dengan kelas siapa ya, dan siapa pengajar dari kelas tersebut. You have to be a teacher ya, but you have to be a student also ya. Nah mungkin jumlah teachernya akan nggak pas gitu ya, that's okay ya, tapi usahakan aja semua punya ini ya, punya kelasnya masing. Oke. Ini adalah tampilan awal teman-teman dari Google Classroom-nya. Ini saya ya. Nah, ini ada tampilan awal dari Google Classroom-nya, bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini ada beberapa kelas, sisa ya sebetulnya. Kalau kelas saya sebetulnya udah di Spada semua. Nah, ini kelas pelatihan karena kebijakan untuk menggunakan Spadanya baru muncul di beberapa minggu terakhir. Inilah yang saya buat awal kan. Ini mulai lebih awal gitu, jadi saya buat lebih awal. Ya, ini tampilan awalnya. Oke, teman-teman semua bisa start ya dengan membuat kelas ya. Untuk yang memakai desktop atau menggunakan PC bisa lihat tanda tambah di atas di sini ya. Untuk buat kelas, atau kalau pakai bahasa Inggris create class ya. Atau yang pakai mobile juga sama ya. Ada tanda tambah di atasnya, bisa gabung atau bisa buat kelas. Tapi saya pengen semua ya, semua yang ada di sini maupun yang online ya, untuk membuat kelas dulu ya. Nah kelasnya kelas apa Pak? Kelasnya you can be a teacher of anything ya. Teman-teman nggak harus belajar bahasa Inggris ya.
teman-teman coba misalkan hobi otomotif, nah boleh ya, kelas otomotif ya, boleh buat itu. Teman-teman ada yang hobi memasak, boleh, you can create cooking class, ya, boleh, music class, or anything you like, oke? According to your talent, according to your interest, oke? Anything, ya. Misalkan cooking class with Mr. Langgang Rizky. Oke, sounds cool, right? Ya. Atau apapun, nanti saya mau cek ya teman-teman di sini sama teman-teman di rumah. You can share your class. Yang pertama ada nama ya, nama ini nama kelasnya yang biasanya diisi dengan kelas, misalkan kelas 10 1 kalau itu ya, atau English class ya, yang paling memungkinkan. Tapi saya nggak membatasi ya, sekali lagi teman-teman bisa buat sesuai bakat teman-teman. But I want to know ya, teman-teman itu bikin kelas apa ya. Jangan sampai bikin sekte ya nanti teman-teman. Don't, please. Atau forum gibah, no ya, I don't recommend it ya. I think misalkan music class, nah kalau saya ini ya, music class ya. Nah bagian apa ini maksudnya, ini tuh kategori dari kelas kita ya. Misalkan ini di sekolah itu ditentuin ini mata pelajaran wajib, ini mata pelajaran tambahan ya, atau mulok muatan lokal ya, di bahasa Sunda, atau pencaksilat misalkan ya, mulok itu. Nah, masuk kelas misalkan ini kelas umum misalkan ya. Nah, mata pelajaran bagian itu biasanya diisi. Maaf. Bagian itu diisi oleh nama kelasnya ya. Kalau mata pelajaran itu yang barusan saya jelaskan, mohon maaf ya, yang barusan saya jelaskan untuk mata pelajaran, untuk bagiannya itu nama kelasnya ya. Ini kelas A1 misalkan ya. Ini ruang online ya. Ini as an example ya. Nah, teman-teman mungkin yang baru bergabung dengan Google Classroom itu akan mendapat akan mendapat notification bahwa teman-teman gak direkomendasikan menggunakan akun pribadi, betul? Dapat rekomendasi ya waktu pertama kali menggunakan. Ya sebetulnya harusnya pihak sekolah yang menyediakan gitu ya, yang daftar ke Google dulu punya domain sendiri. Nah, alhamdulillah Ekip Siliwangi sudah punya itu ya. Jangan music lah. Nah, ketika setelah teman-teman bikin itu akan langsung masuk ke dashboardnya ya. Nah, coba sekarang I want you to make a description of your class. Ya, bisa kita klik ini ya, sesuaikan nih. Maaf, di pengaturan. Nah ini siapa aja yang mau gabung? Teman-teman ini akan coba menarik siswanya ya. Nggak harus cepat deh, nanti boleh kalau ada yang tertarik gabung dengan satu kelas, boleh bergabung ke sana ya. Itu hanya minimum requirement aja. Coba teman-teman tell about your class. Di kelas ini teman-teman akan belajar apa saja ya, akan memberikan apa saja kepada calon-calon muridnya. Oke, ada yang suka musik di sini? Ya, teman-teman mungkin pandai bermain satu instrumen musik ya, misalkan piano class atau gitar class ya, gitar courses ya, boleh ya itu. Please describe your class ya. Ya, bukan in this class you will learn about what? How to produce produce music with fun ya, cara menyenangkan. Oke, apapun yang bisa ditawarkan ya,
music club, a book club, automotive club, ya, a community or anything, ya. Oke, teman-teman di sini lagi coba mengisi. Saya mau pindah dulu ke teman-teman di rumah, ya. Oke, teman-teman di rumah boleh saya minta dua orang untuk berbagi. Teman-teman itu bikin kelas apa? Siapa yang mau berbagi? Boleh? So, I give you a chance to promote your class. Ya, teman-teman ini kalau ada yang punya bakat gitu ya, ingin ditularkan ke rekan-rekan di kelas ini, kelas A1 dan A3, maka dipersilakan ya. Ya, siapa yang mau membagikan? Siapa buat kelas apa? Ada? Oke, Fitri Novi, please. Boleh. Oke, Fitri will share her class ya. Oke. Fitri bikin apa nih? Kita akan barangkali teman-teman yang bergabung secara langsung di sini juga akan tertarik. Oke, please explain briefly what you make. Saya ceritanya membuat kelas editing class, kelas editing gitu, yang mana nanti kita itu belajar editing di handphone maupun di laptop, seperti misalnya di Photoshop atau di handphone. Pixel yang kayak gitu. Okay, that's an editing video class. Yeah, you have to be more specific with the term editing. Editing can be editing text, editing foto. Ya. Oke, boleh diperjelas lagi Fitri ya? Ya, baik Pak. Oke, the terms editing ya, itu bisa bermakna banyak, bisa mengedit video, mengedit foto, ya, ataupun mengedit teks, ya. Anything can be edited now, ya. Oke, thank you Fitri for sharing. Anybody else? Silakan, ada lagi yang mau mempromosikan kelasnya? Oke, pilih siapa nih teman-teman di lab? Oke, please vote. Nggak ada loh. Hah? Cuma kayak barusan kok, cuma lihat aja mau bikin kelas apa. Ya, siapa lagi? Pilih. Pilih siapa? Siapa yang lain? Bebas, boleh. Wah, pada out ya. Ya nggak apa-apa. Yang out mah nanti nggak akan ada nilai kehadirannya. Pakai saya Pak. Kalau nggak bicara itu dianggap oke nanti. Dianggap memang oke ya teman-teman. Dianggap tidak mengikuti nanti. Oke, siapa? Tadi dari teteh-tetehnya, sekarang dari akang-akangnya mungkin. Siapa? You have Rinaldi, Agung. Siapa? Oke, Rinaldi, please. Yes, sir. Yeah. Please share what class will you make? Okay. Oh, okay. Boleh kasih brief introduction to your class, ya? Assalamualaikum Pak. Excuse me for sir to speak. Ya. Oke, setelah ini teman-teman di sini ya. Oke. Boleh dijelasin sambil dilihat. So this is the semester class. In this class description, so in this class we will learn about directing in movies, television, visual novels, and any kind of animated directing. Oke.
That's enough. Oke, interesting ya. Jadi Rinaldi akan mengajarkan teman-teman untuk bisa menjadi sutradara ya. Nah, bagi yang tertarik silakan nanti gabung ya ke kelas Rinaldi ya. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang teman-teman di sini nih yang akan membagikan kelasnya ya. Siapa? No Axel, no Langgeng, please. No Axel, no Langgeng, please. Siapa? Or kan udah bicara ya barusan ya. Langgeng pilih siapa? Yang dulu. Ya, oke. Please, Reza di PT berapa? Reza satu ya? Di yang ini? Ya. Bentar, kita lihat ya. Oke. Reza bikin kelas apa nih? Kita lihat dulu ya. Nah, ini punyanya Reza. Oke, please explain to your friend. Boleh maju depan sini? Oke, depan. Sini. Oke. Here I made a class on basic English class. Actually, we start to learn anything more enjoyable learning English. So you don't have any burden to learning anything if you can speak or you have disadvantage in the learning or writing or anything in that. So you're learning about it. Jadi belajar semua sih Pak. Belajar. Kalau misalnya aku tuh nggak bisa tulis Inggris kayak yang benar gitu, nanti kita ajarin. Oke, please promote to your friend ya. Yang mau aja ya, 4 orang dan kelompok yang silakan. Ya, oke, silakan ya. Oke, thank you. Oke, Axel, tolong pilih salah satu orang. Saya mau. Siapa lagi? Udah. Siapa? Nggak apa-apa, coba. Boleh. Yuk, cuma kayak barusan kok ya. Oh iya. Itu keren banget. Udah, sok. Sok ke depan. Oh iya. Atau enggak, boleh berdiri di sana. Yang mana itu? Ya, kita lagi ya, yang mana lagi? Oke, please stand up. Oh iya. Oke, berdiri. Ini yang Jadi membuat kelas ekstrakurikuler buat main mabar bareng gitu kan. Jadi belajar bareng tentang main ML gitu, gimana caranya main ini, main itu. oke. Coba dikasih tahu untuk lebih yakin ini ranknya apa gitu. Nah, gitu coba ke teman-teman. Saya tuh udah achievementnya apa aja yang udah diraih ya. Jadi rank saya ya Pak. Iya, boleh. Coba ini kan ada calon pendaftarnya nih. Ya. Ada calon pendaftarnya yang mau belajar lebih banyak dari ya silakan. Jadi kan rank saya Ya kamera buat teman-teman yang di rumah ini. rank saya legend ya. Terus kan di legend udah beda ya pada mainnya, udah main makro, terus ada mikro, ada ya pokoknya ada tentang belajar tentang pendalaman di Mobile Legends itu yang lebih dalam gitu, belajar lebih dalam tentang Mobile Legends. Ya, baik. Oke teman-teman di rumah sekarang, terima kasih. Oke teman-teman di rumah ada yang mau berbagi lagi nggak? Silakan, ada yang mau berbagi lagi? Please promote your class ya. Your class can be empty. Nggak boleh kosong. Jika kosong, teman-teman ya nilainya juga akan rendah nanti ya untuk penilaian. Please promote your class. Makin banyak itu makin tertarik ya. Artinya teman-teman bisa membuat satu subjek atau satu kursus yang memang menarik minat para masyarakat atau masyarakat ini masyarakat A1 dan A3. Please, anybody? Ada lagi yang mau berbagi kelasnya? Kayla, silakan.
Okay, Kayla, please open your microphone. Jadi I have makeup class. Jadi di sini akan belajar tentang basic makeup. Jadi dasar-dasarnya dulu untuk mengetahui apa yang harus pertama dilakukan kayak gitu. Jadi ya intinya untuk awalan bakal ngasih tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Ya, Untuk baik. Oke, that's all. Sudah, Kayla? Udah, sorry. Ya, oke, terima kasih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan tata rias, nah silakan ya. Bergabung. Please ya. Teman-teman semua yang terkait dengan tata rias boleh bergabung ya. So, saya ganti objektifnya bukan 4 lagi. Jadi teman-teman minimal punya satu kelas dan satu kelas untuk diajarkan dan satu kelas untuk teman-teman belajar. That's your objective ya. Itu tugas teman-teman di modul kali ini ya. Nah, sebagai pengajar nanti teman-teman akan menyediakan seperti modul ya, baik yang berbentuk digital Canva ya, nanti dan berbentuk video. Please teach your students with sufficient facility ya. Oke, last one. Ada lagi? One last chance. Silakan. Kalau ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu sedikit ya. Kalau belum ada. Baru sampai ya. Nah, oke, saya juga sampai sini, teman-teman. Nanti ya, ada 2 mode untuk teman-teman bagikan, teman-teman. Bagi yang mau bergabung silakan. Saya minggu depan pokoknya pengen teman-teman sudah punya siswanya siapa saja ya. Dan teman-teman mengajar apa, siswanya siapa saja, dan teman-teman bergabung ke kelas apa. Itu ya. You can invite your students by class code or you can invite your student by link ya. Nanti di grup WhatsApp coba please promote your class ya. Join my anything ya, teman-teman punya 1 kali ini ya, hari ini punya 1 kali kesempatan untuk mengundang teman-teman, please join my class misalkan ya seperti ini. Jadi, jangan mohon deh ya, teman-teman you can advertise ya atau mengiklankan teman-teman kelas teman-teman ya dengan menarik ya, misalkan wanna learn something new gitu, wanna learn something about music, misalkan join my class ya, my class at misalkan ini or by code atau mau bikin QR-nya boleh ya teman-teman ya. Please promote your class ya. Or by code. Misalkan learn music with Mr. Retu misalkan ya, kayak gini ya. You can, tapi yang jelas ada nama teman-teman di sana ya supaya saya nilai juga. Ya, itu apa ya, iklan sederhana teman-teman bisa bikin yang lebih menarik ya. Ini hanya untuk keperluan contoh saja yang ada di kolom chat Zoom teman-teman ya, yang bisa yang bisa dilihat juga oleh teman-teman di sini ya. Seperti ini. Nanti saya sudah harus melihat itu ya nanti pukul 13 minimal. Please advertise your class. Oke. Nah, tapi sebelum itu teman-teman last one ya. Ini nanti deh ya. Nanti kita akan balik lagi ke sini untuk penilaian ya. Bagaimana teman-teman akan dinilai? Siapa yang berhak dapat sertifikat? Nanti teman-teman juga harus menyediakan sertifikat yang bagi yang sudah belajar di kelas teman-teman. Ya, ini pengelolaan pembelajaran kecil-kecilan lah ya. Oke, kita simpan saja. Ya.
Ada yang gabung nggak ya? Nah, karena saya iseng nggak usah. Mudah-mudahan nggak ya. Ada dong. Ada yang gabung. Terima kasih ya. Nah, ada yang gabung. Bukan ini. That's an example ya. Actually, sebenarnya saya nggak berharap ada yang gabung, tapi thank you for joining my class ya. Teman-teman bisa menyambut ya siapapun yang sudah bergabung di kelas teman-teman itu ya. Oke, please for now please advertise your class ya. Kita sudah membuat kelas and say hello to your student ya. That's all ya for today. Say hello. Misalkan gini ya teman-teman, saya mau coba bikin ya. Oke, saya mau coba bikin dan teman-teman juga nanti di postnya juga harus sudah ada ya ketika bergabung itu. Jadi ada semacam sambutan ya bagi teman-teman yang baru gabung. Halo, my name is Restu misalkan ya, and I will be your instructor. For learning music production misalkan ya, produksi musik. Nah, terus teman-teman juga bisa kasih beberapa welcoming buat ya. Please for all students in the class to write down your name at the comment ya. Your name and your not your address, not your phone ya. Please write down your name and your motivation ya to join the class at the comment so I can know each other ya, akan kayak gitu. In this class, you will learn about tiga aja, ya nggak usah banyak-banyak. 3 big topics that are, yang mana adalah yang pertama ini recording, misalkan ya, music production, mixing and mastering ya, misalkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Then we can hope you will enjoy class. Please don't hesitate. Feel free to ask anything about dengan begini nanti siswa-siswa di calon siswa atau calon murid teman-teman itu akan merasa welcome ya. Setelah itu kita post ya. That's all for today teman-teman ya. So saya akan nanti mampir ke kelas teman-teman untuk lihat siapa aja yang sudah bergabung ya. Minggu depan itu akan lebih menyenangkan ya. Karena teman-teman ada something to teach ya. Harus ada something untuk dibagikan kepada teman-teman di sini. Jangan bikin kelas yang teman-teman gak mampu. Pastikan teman-teman tertarik dengan kelas yang teman-teman bikin, ya. Teman-teman menguasai, ya di sana e-sport is okay, barusan, ya. Mau bikin Mobile Legends itu seperti apa, atau bikin production, ya. What makes Mobile Legends popular, ya. Oke.
Oke, selain itu teman-teman juga boleh ini ya, boleh coba menyiapkan modulnya. Karena semua hari ini berperan sebagai gurunya dulu ya. Nanti ya, jangan sampai mengecewakan murid yang daftar di kelas teman-teman. Ya. Karena there will be an evaluation ya nanti. Teman-teman bisa menilai juga gurunya kok. Mumpung ini teman sejawat ya sebetulnya. By using this e-learning, I hope you can improve your teaching skills ya, or your soft skill ya, apapun itu teman-teman ya. Apakah boleh Pak bergabung dengan 2 kelas? Boleh, silakan ya. But you have a promise ya to your student. You will teach anything they need. Ketika teman-teman buka kelas make up, nah, jangan sampai nanti teman-teman di dalamnya itu mengajarkan hal lain. Nah, itu tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya nanti di dalamnya. Di music class, there will be a lot of material, a lot of apa namanya tuh, a lot of posts about music, a lot of music reference video to learn. Ya. Jika itu di musik. Tapi sesuaikan kembali sekali lagi dengan ketertarikan teman-teman. Ya. I hope your skill will be improved too ya by this class. Yang jadi guru juga meningkat gitu kemampuan ininya ya, kemampuan kelasnya. Okay, I think that's all for today ya. Teman-teman yang di sini mohon jangan dulu pulang ya. Saya mau cetak dulu daftar hadirnya ya. Oke, nah satu hal lagi ya teman-teman. Saya mau ambil screenshot dulu dalam hitungan kelima. Bentar.